Selamat siang teman-teman kelas Bisnis Manajemen UGM. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang ini, kelompok 5 akan mempresentasikan chapter Managers and Managing dan The Evolution of Management Thought. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Di sini ada saya sendiri, Petra Hendrawan Widiaka, kemudian ada Daniel Manalu, lalu ada Rosyani Wulandari, dan yang terakhir adalah Tili Listiasi. Pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian berbagai macam sumber daya di dalam suatu organisasi yang tentunya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan dari seorang manajer sendiri adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Akan tetapi dalam mewujudkan target tersebut, tentunya seorang manajer harus melakukannya dengan kinerja kerja yang baik. Baik atau tidaknya kinerja kerja dari seorang manajer dinilai dari efektivitas dan efisiensinya. Nah, organisasi dapat dikatakan efisien apabila manajer dapat meminimalkan jumlah sumber daya input seperti tenaga kerja, bahan mentah, atau jumlah waktu yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan efektivitas adalah ukuran kesesuaian tujuan yang telah dipilih oleh manajer untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut dan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuannya. Organisasi dapat dikatakan efektif bila manajer memilih tujuan yang sesuai dan kemudian dapat mencapainya. Seperti yang dapat dilihat di layar teman-teman, sudah saya contohkan. Namun apabila kinerja kerjanya tidak efektif dan juga tidak efisien, maka akan berdampak pada output berupa produk yang memiliki kualitas buruk dan juga produknya itu sendiri tidak diinginkan oleh konsumen. Kemudian kita masuk ke tugas pokok dari seorang manajer. Seperti yang sudah saya singgung di awal, itu ada 4. Ada planning, organizing, leading, dan controlling. Yang pertama sendiri adalah planning. Nah, planning ini untuk mewujudkannya terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang manajer, yaitu memutuskan tujuan apa yang akan dikejar oleh organisasi. Yang kedua adalah memutuskan strategi apa yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mewujudkan strategi yang sudah dibuat sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Berikutnya adalah organizing. Jadi organizing sendiri adalah penataan hubungan kerja agar anggota organisasi dapat berinteraksi dan bekerja sama secara baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mewujudkan organizing sendiri, nantinya orang-orang dalam departemen akan dibagi tugas berdasarkan tugas spesifiknya sehingga tercipta garis otoritas dan tanggung jawab antar individu dan kelompok. Hasil dari organizing sendiri adalah berupa terciptanya struktur organisasi, sistem tugas formal, dan reporting relationship. Berikutnya adalah leading. Leading sendiri adalah di mana manajer dapat menjelaskan secara jelas visi perusahaan sehingga dapat memotivasi, memberi contoh baik secara individu maupun ketika berada dalam kelompok sehingga anggota perusahaan dapat memahami peranan mereka di dalam organisasi secara baik. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Controlling di sini manajer melakukan tugasnya sebagai pengevaluasi kinerja dari individu, departemen, dan organisasi secara keseluruhan. Apabila standar kinerjanya tidak sesuai, maka seorang manajer wajib melakukan tindakan korektif agar dapat membenahi masalah tersebut. Berikutnya adalah tingkatan dari seorang manajer. Biasanya di suatu organisasi, manajer dikelompokkan. Nah, itu caranya ada 2. Yang pertama adalah dengan berdasarkan tingkatan atau level, dan yang kedua adalah berdasarkan skill atau keterampilannya. Di sini saya menjelaskan yang berdasarkan levelnya. Seperti yang sudah teman-teman lihat di layar, terdapat 3 tingkatan. Ada first line manager, middle manager, dan top manager. Untuk manajemen dasar, yaitu first line manager, atau bisa disebut sebagai supervisor. Manajer ini bertanggung jawab atas pengawasan harian karyawan yang melakukan kegiatan khususnya untuk menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, first line manager juga bertanggung jawab untuk melaporkan semua kegiatan kinerja kerjanya ke middle manager. Kemudian kita beranjak ke middle manager.
atau manajer menengah. Tanggung jawab dari seorang manajer menengah sendiri adalah terhadap top manager dan juga first manager. Kepada top manager, middle manager wajib melaksanakan strategi yang sudah direncanakan oleh top manager dan mampu menjelaskannya ke first line manager. Sedangkan untuk tanggung jawab ke first line manager adalah sebagai sistem pengawasan terhadap kinerja kerjanya. Kemudian ke bagian yang terakhir yaitu top manager atau manajemen puncak, biasanya disebut sebagai CEO, COO, presiden atau kepala departemen. Manajer puncak sendiri memiliki tanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, memutuskan bagaimana departemen harus berinteraksi, dan memantau kinerja manajer menengah. Berikutnya materi akan disampaikan oleh Mas Daniel. Silakan. Selanjutnya adalah skill manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Skill-skill tersebut dapat diperoleh dan dikembangkan oleh setiap orang melalui pendidikan dan juga pengalaman. Skill yang pertama yaitu adalah conceptual skill, di mana conceptual skill ini ditunjukkan dalam kemampuan umum untuk menganalisa dan mendiagnosis situasi dan untuk membedakan antara sebab dan akibat suatu permasalahan. Skill yang kedua adalah human skills, yang dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, mengubah, memimpin, dan mengontrol perilaku dari individu lain ataupun sebuah grup. Nah, human skills ini yang paling disorot adalah kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dan efisien, di mana dengan memberikan sedikit kata-kata namun sudah tersampaikan pesan dan perintah yang dimaksudkan. Kemudian technical skill, yaitu adalah kemampuan-kemampuan dasar pada bidang-bidang pekerjaan yang memerlukan spesialisasi pendidikan atau skill. Dari sini, technical skill diperoleh kebanyakan dari pendidikan, di mana di masa sarjana atau pasca sarjana, para manajer atau setiap karyawan mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan fokus ilmunya. Kemudian dari beberapa skill yang sudah saya sebutkan tadi, dalam sebuah perusahaan itu biasanya manajer akan dikelompokkan menjadi beberapa core kompetensi. Seperti pada gambar ini, kita ambil contoh ada Research and Development Department, Marketing and Sales Department, dan lain-lain. Core kompetensi itu sendiri adalah kompetensi utama yang dimiliki oleh seseorang yang terfokus pada sebuah ilmu, sehingga guna dari core kompetensi ini adalah dapat menjadikan departemen tersebut menjadi keunggulan bersaing bagi sebuah perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan terhadap sistem manajemen di perusahaan. Dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan itu adalah persaingan skala global dan perkembangan IT yang semakin maju. Di sini perubahan dapat kita lihat ada restructuring and outsourcing, empowerment and self-managed team. Nah, restructuring sendiri adalah perubahan atau perombakan ulang struktur organisasi yang mencakup simplifying, memperkecil atau mengurangi beberapa role jobs atau pegawai untuk mengurangi ongkos produksi perusahaan. Dengan restructuring, perusahaan dituntut untuk memberikan pelatihan-pelatihan tambahan untuk menambah wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh karyawannya. Sehingga dengan mengurangi jumlah karyawan, perusahaan tetap dapat memaksimalkan sumber daya manusia yang dia miliki. Outsourcing adalah keadaan di mana si perusahaan itu bekerja sama atau membuka usaha di negara lain. Pada umumnya, negara yang diajak kerjasama adalah negara dengan tingkat gaji yang rendah. Sehingga dengan itu, perusahaan dapat mengurangi biaya operasinya untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya adalah empowerment, yaitu adalah mengembangkan wawasan atau tugas dan juga tanggung jawab kepada pegawainya. Empowerment sendiri adalah si perusahaan itu memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada satu karyawan dengan modal tambahan ilmu yang sudah dimiliki oleh karyawan tersebut, sehingga karyawan dapat merangkap tugas atau tugas yang sebelumnya tidak dia emban, tapi sekarang diberikan tanggung jawab untuk mengelola tugas tersebut. Nah, hasil dari empowerment sendiri adalah self-managed team.
Self-managed team itu adalah di mana sebuah kelompok pegawai itu memiliki tanggung jawab untuk mengelola atau mengontrol atau mensupervisi aktivitas dan juga hasil kerja mereka sendiri. Sehingga tugas first line manager yang awalnya untuk menginstruksikan bawahannya atau memonitoring atau mensupervisi sekarang beralih menjadi seorang pelatih atau mentor. Dengan beberapa perubahan yang terjadi pada dunia manajemen global, orang-orang sekarang yang menjabat sebagai manajer otomatis akan mendapatkan beberapa tantangan yang harus dia lakukan dan harus realisasikan pada perusahaan yang mereka tempat bekerja. Yang pertama adalah building competitive advantage. Si manajer dituntut oleh perusahaan untuk memimpin perusahaan untuk menjadi unggul dari kompetitornya dalam hal kinerja dan juga mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk dapat mengefektifkan dan juga mengefisienkannya. Dapat kita lihat pada bagian tersebut bahwa beberapa faktor dapat mempengaruhi competitive advantage, yaitu pertama efisiensi, quality, innovation, dan juga responsiveness to customer. Untuk yang kedua adalah maintaining ethical and socially responsible standard. Jadi biasanya terjadi penyelewengan hukum itu dapat diakibatkan pertama adanya tekanan-tekanan yang tidak menyehatkan untuk para karyawan atau juga manajer. Seperti contoh, seorang pemegang saham mendorong si top managers untuk meningkatkan performa perusahaan, untuk mendorong harga saham perusahaan dan juga meningkatkan dividen. Kemudian top manager akan memberikan tuntutan pada middle managers untuk memaksimalkan pemberdayaan sumber daya, dan juga seterusnya middle manager ke supervisor dan bawahan. Nah, dengan tekanan yang terlalu berat, kadang-kadang akan memancing adanya penyelewengan hukum seperti mempekerjakan anak di bawah umur, produktif, kemudian jam lembur yang terlewat batas, dan juga kecurangan seperti suap menyuap. Tantangan selanjutnya adalah managing a diverse workforce. Nah, tantangan ini harus dihadapi manajer pada saat ini. Adalah karena tersedianya beraneka ragam sumber tenaga kerja yang ada di pasar lowongan pekerjaan. Nah, perusahaan itu dituntut untuk memberikan hak dan tanggung jawab yang sama antar individu. Dengan pengelolaan tenaga kerja yang beraneka ragam ini dapat membawa nilai-nilai positif yang dapat mempengaruhi perusahaan, seperti terbuka lebih lebarnya, muncul ide-ide, kreativitas, dan energi menyegarkan bagi kinerja perusahaan. Utilizing IT and e-commerce, di mana dalam kemajuan teknologi ini sangat disayangkan jika suatu perusahaan itu tidak dapat beradaptasi dan juga mengaplikasikan kemajuan IT ini dalam kinerja perusahaan. Dengan memaksimalkan kegunaan IT, perusahaan ini dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi kinerja perusahaannya. Practicing Global Crisis Management. Dari Global Crisis Management sendiri itu dibagi dua, yaitu penyebab secara alamiah dan juga manusiawi. Yang secara alamiah itu dapat berupa penyebab akibat bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Kemudian human created crisis ini dapat kita ambil contoh seperti polusi industri, kemudian keteledoran keamanan pegawai, perusakan alam, dan lingkungan. Oleh sebab itu, seorang manajemen krisis diperlukan dalam sebuah perusahaan. Yang paling utama yaitu untuk mengetahui bagaimana dalam menciptakan tim yang bertugas mengambil keputusan secara cepat dan cepat dalam komunikasi, kemudian membangun rantai organisasi untuk memberi perintah dan bertindak dengan tanggap, kemudian merekrut dan memilih orang yang tepat untuk memimpin usaha, kemudian yang terakhir adalah pengembangan kemampuan bernegosiasi dan mengelola konflik yang dapat berdampak bagi perusahaan atau negara. Ya, selanjutnya masuk ke evolution of management theory. Jadi gambar yang teman-teman lihat di layar ini adalah evolusi dari manajemen teori. Yang pertama itu ada scientific management theory, yang kedua ada administrative management theory,
Yang ketiga ada behavioral management theory, yang keempat ada management science theory, dan yang terakhir kelima ada organizational environment theory. Nah, jadi scientific management theory ini dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Jadi teori ini muncul karena Taylor merasa tidak puas dengan kinerja yang diberikan oleh karyawan yang bekerja di perusahaannya, yang menurutnya itu tidak efisien. Nah, kenapa dianggap tidak efisien? Karena menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk melakukan satu pekerjaan yang sama. Jadi tidak ada standar kerja atau SOP yang jelas yang digunakan di dalam perusahaan. Maka dari itu ia mengembangkan teori ini guna mengkoreksi keadaan yang menurut dia tidak efisien tadi, dengan tujuan untuk menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi Taylor membuat pedoman yang terdiri dari 4 poin yang sebagai berikut. Yang pertama, pelajari cara karyawan mengerjakan tugasnya. Kumpulkan seluruh pengetahuan informal tentang pekerjaan yang dimiliki pekerja, dan bereksperimen dengan cara-cara untuk meningkatkan bagaimana suatu tugas dikerjakan. Yang kedua, mengkodifikasikan metode baru dalam melakukan tugas ke dalam aturan tertulis dan standar operating prosedurnya atau SOP. Yang ketiga, pilih karyawan dan cermat yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan tugas. Latih mereka untuk mengerjakan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, tetapkan tingkat kinerja yang adil atau dapat diterima untuk sebuah tugas, dan kemudian kembangkan sistem pembayaran yang menghargai kinerja di atas level penerimaannya. Jadi, scientific management theory yang sebelumnya dijelaskan oleh Taylor dikembangkan lagi lebih jauh oleh sepasang suami istri, yaitu Frank Gilbreth and Liliana Gilbreth. Jadi, Taylorism atau teori yang dikemukakan oleh Taylor tadi itu identik dengan bagaimana mengurangi waktu yang dilakukan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, tapi di teori yang dijelaskan oleh sepasang suami istri ini, lebih kepada mengurangi gerakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jadi, kalau sang suami, Frank, itu adalah pelopor studi gerak dan waktu. Jadi, dia lebih tertarik pada studi dari gerak dan waktu, misalnya mengurangi waktu dan gerakan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Kemudian Lilian itu cenderung tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja. Misalnya itu seleksi dari karyawan, penempatan kerjanya, dan latihan untuk personalianya. Lalu tujuan dari mereka adalah untuk memaksimalkan efisiensi dengan tugas setiap individu yang dilakukan sehingga keuntungan setiap tugas akan bertambah, serta menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Karena untuk membuat sebuah struktur organisasional dan kontrol sistem yang menuntun kepada efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Jadi struktur organisasi sendiri adalah sistem dari tugas dan hubungan kewenangan yang mengatur bagaimana karyawan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Teori manajemen administrasi ini berfokus pada pencapaian dari sebuah organisasi yang paling rasional untuk mengelola tugas yang berbeda-beda, atau cara terbaiknya dari sebuah perusahaan untuk menjalankan organisasinya. Jadi, birokrasi sendiri adalah sebuah sistem formal dari organisasi dan administrasi yang dirancang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Sistem birokrasi ini, menurut Max Weber, itu dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama, itu ada dalam sebuah birokrasi, kebijakan formal seorang manajer berasal dari posisi yang dimilikinya di dalam organisasi. Yang kedua, dalam sebuah birokrasi, orang harus menempati posisi karena kinerjanya, bukan karena status sosial maupun hubungan pribadi orang tersebut. Yang ketiga, sejauh mana kewenangan formal setiap posisi dan tanggung jawab tugas dan hubungannya dengan posisi lainnya dalam sebuah organisasi harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, kewenangan dapat dilakukan secara efektif dalam sebuah organisasi bila posisi diatur secara hierarkis, sehingga karyawan tahu harus melapor kepada siapa dan siapa yang harus melapor kepada mereka. Kemudian yang terakhir kelima, manajer harus membuat sebuah sistem peraturan, SOP, dan norma yang terdefinisi dengan baik, sehingga karyawan dapat mengontrol perilaku dalam sebuah organisasi. Kemudian Henry Fayol mengungkapkan 14 prinsip dalam teori manajemen administrasi. Yang pertama itu ada divisi tenaga kerja, di mana pekerja harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasikan, sehingga output dan efektivitasnya meningkat. Yang kedua, ada kewenangan dan tanggung jawab.
Di sini manajer mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bawahan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu hal. Yang ketiga, disiplin. Jadi setiap organisasi harus menegakkan disiplin. Setiap organisasi dapat menerapkan cara yang berbeda-beda untuk menegakkan disiplin itu tersebut. Yang keempat, ada kesatuan komando. Di sini karyawan hanya menerima perintah dari seorang atasan. Yang kelima, ada kesatuan arah. Di sini karyawan harus punya tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama. Kemudian yang keenam, ada subordination of individual interest to general interest. Jadi kepentingan organisasi di sini harus didahulukan daripada kepentingan individu atau karyawan dalam perusahaan. Yang ketujuh, ada remuneration of personnel atau kompensasi yang adil. Jadi, upah dan gaji didasarkan pada tugas yang dibebankan kepada seorang karyawan, baik kompensasi secara finansial atau non-finansial. Yang kedelapan, ada sentralisasi. Jadi, manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Karena jika seorang manajer mengadopsi prinsip desentralisasi, dapat menimbulkan kesimpangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kesembilan, ada rantai skalar. Di sini karyawan harus menyadari posisinya dalam sebuah hierarki organisasi. Yang kesepuluh, ada order atau tata tertib. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun secara rapi dan bersih. Kemudian yang ke-11, ada equity atau keadilan. Manajer harus bersikap adil terhadap semua karyawan yang ada di dalam perusahaan. Yang ke-12, ada stabilitas kondisi karyawan. Jadi, mempertahankan karyawan yang produktif adalah prioritas bagi manajemen atau seorang manajer. Yang ke-13, ada inisiatif. Di sini karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian yang terakhir, ke-14, ada semangat kesatuan. Jadi manajer harus berusaha mengembangkan atau meningkatkan kesatuan tim, atau mungkin lebih jelasnya, manajer harus membentuk atau menciptakan teamwork yang baik dalam perusahaan. Selanjutnya, behavioral management theory. Behavioral management theory adalah suatu studi tentang bagaimana seorang manajer bertingkah untuk memotivasi karyawan untuk mencapai level yang tinggi ketika mencapai goals dari organisasi tersebut. Behavioral management theory ini terbagi dari beberapa penelitian. Yang pertama, the work of Mary Parker Follett. Dalam penelitian ini, Follett berpendapat bahwa apabila para pegawai memiliki pengetahuan yang relevan, maka seharusnya pegawai tersebutlah yang mengontrol kinerja dari suatu perusahaan tersebut, bukan manajer. Dan manajer seharusnya bertingkah sebagai pelatih dan fasilitator, bukan sebagai monitor dan supervisor. Follett juga mengusulkan bahwa keahlian dan pengetahuanlah yang menentukan siapa yang seharusnya memimpin dalam suatu momen tertentu, bukan otoritas dari susunan hierarki yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, The Hawthorne Studies and Human Relations. Studi ini bermula dari penelitian tentang efek penataan ruang kerja kepada performa kerja pegawai. Karena hasilnya dianggap rancu, maka diundanglah seorang psikolog Harvard bernama Elton Mayo yang merekomendasikan relay assembly experiments yang diciptakan untuk melihat faktor luar atau eksternal yang mempengaruhi performa pegawai. Disitulah ditemukan Hawthorne Effect, di mana kelakuan seorang pegawai itu mampu mempengaruhi level performa seorang manajer. Dengan kata lain, apabila manajer dilatih untuk berperilaku dengan cara yang lebih mumpuni, mungkin dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Dari situ juga muncullah konsep Human Relations Movement, di mana perilaku seorang supervisor dilatih untuk mengatur dan menata bawahannya untuk mampu bekerja sama demi meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, teori X dan teori Y. Dari studi ini, terdapat dua asumsi, yaitu teori X dan teori Y. Di teori X sendiri, asumsinya yaitu adalah rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja, dan tingkat usahanya itu rendah. Sedangkan di teori Y, asumsinya sendiri adalah pekerja itu sebenarnya tidak malas. Mereka memiliki tingkat usaha, dan juga apabila mereka diberi kesempatan, maka para pegawai akan melakukan yang terbaik untuk mencapai goals dari organisasi tersebut.
Teori X ini bentuk peraturan kerja untuk memaksimalkan kontrol pada perilaku para pegawai dan meminimalisir pegawai untuk mengontrol organisasi tersebut. Dalam teori X, manajer percaya bahwa para pekerja itu seharusnya melakukan apa yang telah disuruh untuk mencapai kesuksesan organisasi dan fokus dalam mengembangkan peraturan, SOP, dan juga sistem penghargaan dan hukuman yang telah ditetapkan. Contoh perusahaan yang menggunakan teori X yaitu Henry Ford, yaitu CEO Ford Motor Company. Lalu untuk teori Y sendiri menganggap peraturan kerja itu sebagai bagaimana pegawai memandang pekerjaan sebagai sumber kepuasan atau hukuman. Dan manajer tidak perlu terlalu mengontrol perilaku para pegawai untuk membuat mereka bekerja keras. Karena diharapkan para pekerja itu memiliki self-control ketika mereka berkomitmen pada tujuan organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan teori Y yaitu 3M, Apple, dan Google. Selanjutnya, manajemen science theory. Teori ini merupakan sebuah pendekatan oleh manajer yang fokus dalam penggunaan kuantitatif untuk membantu seorang manajer memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam organisasi untuk menghasilkan barang dan jasa. Manajemen science theory sendiri terdiri dari 3 tipe. Yang pertama, quantitative management. Tipe ini menggunakan teknik matematika seperti program linear dan non-linear, modeling, simulasi, queuing theory, dan chaos theory untuk membantu manajer dalam proses decision making. Yang kedua, operations management. Teknik ini menggunakan beberapa variasi teknik dalam menganalisa berbagai aspek dalam sistem produksi organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir yaitu manajemen information system. Teknik ini memberikan informasi bagi manajer tentang kejadian yang terjadi dalam organisasi dan juga lingkungan eksternal yang sekiranya penting dan efektif untuk digunakan dalam proses pembentukan keputusan. Jadi teknik-teknik yang telah disebutkan tadi itu berhubungan erat dengan penggunaan IT yang digunakan manajer untuk meningkatkan kualitas proses pembuatan keputusan. Next, ada organizational environment theory. Teori ini berisi tentang kumpulan usaha dan juga persyaratan yang bekerja jauh dari batasan organisasi, tetapi tetap mempengaruhi kemampuan manajer untuk mendapatkan dan mengimplementasikan sumber daya. Nah, sumber daya di sini itu sudah termasuk bahan mentah dan juga sumber daya manusia. Di organizational theory ini terdapat beberapa teori. Yang pertama, open system view. Di teori pertama ini menyebutkan bahwa sebuah sistem yang mengambil sumber daya dari lingkungan eksternal dan dikonversi atau diubah menjadi barang dan jasa yang dikirimkan kembali ke lingkungan awal ketika barang atau jasa tersebut dibeli oleh seorang customer. Nah, di dalam open system view ini terdapat beberapa stage atau tingkat dalam proses produksi, yaitu input stage, lalu conversion stage, dan yang terakhir output stage. Lalu di contingency theory, dalam teori ini disebutkan bahwa tidak ada cara yang terbaik untuk mengorganisasi, yang dapat diartikan sebagai struktur organisasi dan sistem pengawasan yang digunakan oleh manajer tergantung pada karakteristik dari lingkungan eksternal di mana suatu organisasi dijalankan. Perubahan pada lingkungan organisasi itu mampu mempengaruhi suatu performa dan juga hasil dari suatu organisasi tersebut. Misalnya, perubahan pada penggunaan teknologi dalam perusahaan. Nah, di dalam contingency teori ada 2 jenis structure yang dikembangkan. Yang pertama yaitu mechanistic structure. Nah, di mechanistic structure dia mengimplementasikan teori Y, lalu biasanya digunakan ketika lingkungan di sekitar organisasi cenderung stabil. Otoritasnya terpusat, pekerjaan dan peran individu sangat dispesifikan, subordinat diawasi secara ketat dan ditekankan pada disiplin yang ketat dan perintah. Lalu di organic structure ini mengimplementasikan teori X, biasanya digunakan ketika lingkungan organisasi berubah dengan cepat, otoritasnya terdesentralisasi, dan organic system ini diketahui lebih cepat untuk beradaptasi dibandingkan dengan mechanistic structure. Yang terakhir, dynamic capabilities. Teori ini bisa dibilang teori yang terbaru dalam pengembangan organizational theory. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu organisasi memiliki kemampuan dalam membangun, mengintegrasi, dan mengkonfigurasi ulang suatu proses untuk menentukan perubahan internal dan eksternal yang cepat. Nah, di dynamic capabilities ini ada 3 macam manajerial. Yang pertama,
sensing, seizing, dan transforming. Untuk menjelaskan tentang teori ini lebih lanjut, saya akan menggunakan Apple sebagai contohnya. Jadi, untuk proses sensing sendiri itu dapat diartikan sebagai menggunakan kesempatan di luar perusahaan. Nah, contoh dari tahap sensing ini yaitu ketika Steve Jobs menemukan bahwa konsumer menginginkan MP3 yang lebih kecil dan lebih menarik daripada yang tersedia di pasaran. Lalu, di tahap seizing, yaitu ketika sebuah tindakan dalam mengolah sumber daya perusahaan untuk menemukan nilai dari organisasi dari kesempatan yang ada. Setelah Steve Jobs menemukan kesempatan tersebut, Apple akhirnya membuat sebuah iPod sebagai alternatif dari MP3 yang dipasarkan yang dinilai oleh konsumer terlalu besar. Lalu di tahap transforming, yaitu kemampuan untuk terus membuat perubahan atau inovasi untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan. Setelah memproduksi iPod, akhirnya Apple tidak hanya fokus pada pembuatan komputer saja, tetapi juga produk elektronik lainnya. Dari sudut pandang dynamic capability sendiri, kemajuan teknologi itu dapat membantu manajer untuk menentukan alat dan proses yang inovatif untuk mengambil kesempatan pada sebuah kesempatan. Teknologi dan kemampuan teknologi dapat diuji, diukur, dan diadaptasi secara cepat untuk memberi keuntungan kompetitif yang besar bagi perusahaan. Ya, sekiranya sekian dari kelompok kami, Crazy Rich Asian Team. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh di-share di comment box below. Thank you for your time and attention. See you on Monday.